Salam berjumpa kembali di kanal Forum 195. Kanal yang dikhususkan untuk kita semua yang mau mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila saudara-saudara merasa banyak duka dan nestapa di dalam dirimu, tetaplah bersabar. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Engkau hanya perlu mendengar suara hatimu. Yakinlah, Tuhan punya rencana. Mengapa itu semua terjadi di dalam diri saudara semua? Saudara dapat mencurahkan suka dan duka saudara kepada kami melalui kanal ini, kanal kita semua. Dan kami akan menjawabnya melalui video yang terpisah. Dan kita semua yang mendengar kanal ini turut berdoa dan menjadikan semua itu sebagai berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dari Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, pada siang hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, yang menguasai dan yang menjadikan segala sesuatu. Kami mengucap syukur pada siang ini, kami dapat bersama untuk mempelajari bahwa Engkaulah yang ada di balik segala sesuatu yang tercipta di seluruh alam ini. Ampunilah kami Tuhan, yang apabila masih ada saudara kami yang sampai saat ini yang masih belum mau melihat kebesaran-Mu, kiranya Roh Kudus mencerdaskan kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang keempat. Hari ini kita mempelajari bab kedua dari pembelajaran kita dengan subjudul Ekspresi Kemuliaan Allah. Bab 2 ini merupakan video yang cukup panjang. Oleh karena itu, kita membaginya dalam beberapa bagian. Dan pada kesempatan sekali ini, kita membahas bagian yang pertama, yaitu mengenai pencipta dan keberadaan pencipta. Episode yang pertama mengenai alam makro dan alam mikro. Pada topik di video ini, kita menekankan mengenai alam makro, atau sering disebut orang juga makrokosmos. Mempelajari alam ciptaan Allah sungguh luas sekali. Masing-masing tidak terbatas. Baik alam tumbuhan, alam binatang, alam burung, alam ikan, alam manusia, dan alam semesta. Kalau kita menyimaknya sangat teliti, sebenarnya tidak terbatas. Terus regenerasi. Ya. Itulah yang sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Berproses terus. Di sini kita memberi batasan hanya dua saja yang kita tinjau, yaitu alam semesta luar angkasa, alam makro, dan alam di dalam tubuh manusia, alam mikro. Padahal di alam semesta juga ada alam mikro, seperti energi atau materi yang tidak terlihat oleh mata. Ya, mungkin saudara-saudara banyak yang masih bingung, ada materi yang tidak terlihat oleh mata. Ya, itulah kenyataannya.
Demikian juga di alam manusia ada alam makro, seperti sistem kerja panca indera yang berada di luar tubuh manusia. Semua tidak kalah kompleksnya, sensor-sensor di tubuh segala macam. Meskipun nanti masuk ke alam mikro juga keseluruhannya, tapi apapun itu dia berawal dari luar. Ya. Jadi dengan mempelajari hanya dua hal ini, cukuplah membuka mata kita tentang keajaiban penciptaan. Di awal pembahasan kita ini, kita mencoba untuk membacakan sebuah puisi. Ya, saudara tidak salah mendengar. Kita coba baca sebuah puisi yang menunjukkan kepenasaran hati seorang tukang patri desa, tukang solder yang bernama Yefim Magazani. Dia seorang Yahudi Ukraina. Mungkin agak membingungkan bagi saudara-saudara nanti puisi ini, tapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Puisi ini berbunyi demikian. Pada hari pertama Allah menciptakan kentang. Pada hari kedua Allah menciptakan kentang. Pada hari ketiga Allah menciptakan kentang. Dan pada hari keempat dan kelima Allah menciptakan kentang. Maka pada hari keenam, mengapa dia harus menciptakan kita? Aku bertanya kepadamu. Ketika saya membaca puisi ini, saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara keseluruhan. Suatu puisi yang sederhana sebenarnya, tetapi membutuhkan jawaban cerdas. Hari pertama sampai hari kelima tidak diusiknya, sama sekali tidak diusiknya. Bahkan di hari keenam sebenarnya ada dua kejadian penciptaan dan yang menjadikan yang dilakukan Allah. Menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Selanjutnya kemudian menciptakan manusia. Akan tetapi penulis puisi ini yang ditekankannya tetap hanya manusia. Di sini penulis puisi menuntut suatu hal yang unik. Mengapa Allah mengkhususkan manusia? Untuk menjawab puisi tersebut, marilah kita melihat seberapa besar sebenarnya karya penciptaan yang dilakukan Allah. Dari semua ciptaan Allah itu, mengapa manusia mendapat porsi istimewa? Memang, mau tidak mau kita harus, dalam tanda kutip, membukanya melalui sisi ilmu pengetahuan. Biasanya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sering membosankan bagi banyak orang. Tetapi di sini kita mengungkapkan ilmu pengetahuan yang memperlihatkan betapa luar biasanya pencipta kita. Mari kita memulai dengan menelaah lebih dalam tentang pencipta dan keberadaan pencipta. Jadi ada dua hal di sini yang kita tekankan, pencipta sendiri dan kemudian keberadaan pencipta. Beribu tahun perjalanan hidup manusia di dunia ini tidak pernah lepas dari suatu tahapan untuk mencoba mencari tahu siapa dirinya. Bagaimana manusia pertama bisa ada? Siapa yang mengadakan? Mengapa diadakan? Dan mengapa sangat berbeda bila dibandingkan dengan makhluk yang lain? Perbedaan yang sangat menyolok dalam proses pencarian eksistensi diri manusia adalah adanya kemampuannya mengenali dirinya, meregulasi dirinya, memiliki kreativitas, serta memiliki sisi pemahaman dari dalam dirinya sendiri.
Kenyataan ini membuat manusia menjadi lebih aktif mencari tahu eksistensi manusia. Manusia tahu bahwa manusia adalah makhluk spesial. Meningkatnya pengetahuan modern membawa manusia untuk mengeksplorasi keluar bumi. Tujuannya masih sama, mencari tahu apakah ada makhluk spesial seperti manusia yang ada di luar bumi. Puluhan tahun dihabiskan dan menempuh perjalanan miliaran kilometer. Sampai sedemikian jauh, belum ada tanda-tanda adanya manusia lain. Misi perjalanan dikembangkan untuk mencari tahu apakah ada kehidupan lain. Entah dengan keberadaan seperti apa, bukanlah lagi menjadi suatu masalah. Artinya bahwa tidak persis kayak manusia pun plek seperti ini, bukan masalah lagi. Yang penting kehidupan. Proses pencarian terus berlanjut dengan skala semakin dikembangkan dengan mempelajari bagaimana alam semesta terbentuk. Miliaran foto-foto dari luar angkasa dikirimkan untuk dipelajari. Boleh dikatakan kondisi saat ini ya, bila seorang dusun, orang kampung berada di suatu kota besar metropolitan, seperti itulah kondisinya saat ini. Bagaikan seorang astronot berada dalam sistem tata surya kita. Artinya manusia sudah semakin mengenal sistem tata surya karena sudah terlalu sering bolak-balik. Penelitian luar angkasa membuat manusia semakin terpesona. Betapa tidak? Manusia ternyata berada di sebuah planet yang sangat indah, sangat aman, karena dilindungi planet lain yang lebih besar, yang menahan benda angkasa lain yang mungkin akan menabrak bumi. Ditambah atmosfer yang berlapis-lapis, yang mengakibatkan benda angkasa yang mampu melewati hadangan planet yang lebih besar akan terbakar lebih dahulu, sehingga menjadi bongkahan kecil. Jadi kalau masuk ke bumi sudah tidak terlalu berbahaya lagi. Yang lebih ajaib, bumi dilengkapi juga dengan lapisan ozon O3 yang menghalangi manusia tidak habis terbakar oleh matahari. Konsep penelitian berkembang lagi dengan mencari kehidupan dengan ciri khas bumi sebagai planet acuan yang memungkinkan adanya kehidupan. Dari penelitian memperlihatkan bahwa bumi merupakan planet ketiga di sistem tata surya kita. Sistem tata surya merupakan sebuah bintang yang dikitari oleh planet-planet beserta bulan-bulan yang mengitari masing-masing planet. Bumi berada di sistem bintang yang disebut matahari, dalam bahasa Inggrisnya sun. Pada awalnya di matahari kita dikenal ada 9 planet sebenarnya. Perkembangan selanjutnya tidak menyertakan lagi planet yang ke-9, Pluto. Dikarenakan ukuran yang tidak layak disebut planet, terlalu kerdil. Meskipun kenyataannya setelah Pluto ini masih ditemukan lagi paling sedikit 4 planet lagi yang mengelilingi matahari dengan evolusi yang sangat lama. Bumi sendiri membutuhkan waktu 365 hari untuk berevolusi mengelilingi matahari dan membutuhkan 24 jam untuk berotasi mengelilingi sumbunya sendiri. Perjalanan eksplorasi melewati batas sistem matahari merupakan sebuah perjalanan antar bintang sebenarnya.
di dalam galaksi yang sama. Inilah batas yang bisa ditempuh wahana buatan manusia untuk saat ini. Pengetahuan manusia semakin berkembang pesat dibantu teleskop dengan resolusi yang sangat tinggi atau tingkat ketajaman atau daya capai yang sangat tinggi. Mampu membuat foto-foto keberadaan di luar matahari. Kayak puzzle, foto-foto kemudian dirangkai menjadi sebuah peta alam semesta. Manusia dengan segala kemampuannya mempelajari cahaya yang dikeluarkan bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Berdasarkan spektrum cahayanya, berdasarkan mengecil atau membesarnya intensitasnya, diperolehlah kenyataan bahwa alam semesta sedemikian aktif dan juga terjadi perpindahan posisi bintang dan galaksi. Paling sedikit ada 3 gaya fisik yang terjadi secara aktif dan terus-menerus di jagat raya ini, dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Dalam tinjauan yang lebih kecil sebagai contoh adalah hubungan antara bumi dan matahari. Kita lihat antara bumi dan matahari. Ketiga gaya yang kita tinjau yaitu gaya nuklir. Ini sudah kita singgung sebelumnya, yang merupakan sumber energi yang terjadi di bintang, merupakan gaya ikat proton dan neutron di dalam inti atom, reaksi fisi dan fusi, reaksi peruraian dan penggabungan selalu terjadi di bintang terus menerus. Gaya elektromagnetik yaitu gaya yang terjadi akibat gaya tarik-menarik magnetik. Terus gaya gravitasi, gaya yang paling lemah sebenarnya ini. Lemah pengaruhnya kalau terhadap sistem atomik. Meskipun demikian, gaya ini menjadi besar bila dikaitkan dengan objek-objek besar seperti bintang, galaksi, dan planet. Dari penelitian yang dilakukan ilmuwan, banyak hal yang mengguncangkan batin mereka. Pertama, gaya nuklir yang terjadi terus-menerus di matahari ternyata menjadi sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Kedua, sistem proteksi bumi sedemikian luar biasa yang ditopang gaya elektromagnetik yang menimbulkan pengkutuban kutub utara, kutub selatan. Gaya ini juga yang memungkinkan sinar matahari sampai ke bumi sehingga di bumi terjadi fotosintesa dan pada tanaman dan juga musim-musim. Pemahaman gaya elektromagnetik juga yang memungkinkan manusia melakukan terobosan ilmiah dengan sangat cepat. Yang ketiga, jarak tiap planet dengan matahari seperti diatur sedemikian rupa. Pengaturan jarak ini dilakukan oleh gaya yang sangat lemah, yaitu gaya tarik-menarik secara gravitasi. Gaya yang hanya bergantung pada besar dan kecilnya sebuah objek. Bila gaya ini mengecil sedikit saja, maka planet akan terlepas dari matahari dan mengembara di luar angkasa. Ini berarti kemusnahan planet itu sendiri. Kita lihat kalau misalkan gaya tarik-menarik lebih besar sedikit saja, maka planet akan tertarik ke dalam matahari. Yang berarti musnahnya planet, terbakar habis. Sebagai gambaran, bila bumi kita masukkan ke dalam matahari, paling sedikit 1 juta buah bisa masuk. Itu juga masih banyak ruang lega di matahari. Yang keempat,
seperti planet yang berputar pada sumbunya sendiri dan sekaligus mengelilingi matahari dengan teratur. Demikian juga bintang-bintang berotasi pada sumbu sendiri dan berevolusi mengelilingi galaksi Bima Sakti dengan sangat teratur. Yang kelima, kenyataan ini yang membuat ilmuwan takjub. Ternyata semua benda luar angkasa bergerak, aktif, dinamis sekali, mengembang, mengisi sebuah kekosongan yang belum bisa dipahami. Mereka hanya tahu semuanya berada pada sebuah tempat bagaikan lonceng, kerucut, bagaikan sangkakala. Yang berarti semuanya ini ada titik awalnya. Yang keenam, dengan pemahaman ini, ilmuwan mencoba menarik ke titik awal keberadaan segala sesuatu, mencapai kesimpulan bahwa semua berawal dari ketiadaan. Peristiwa dari ketiadaan tersebut menjadi awal keberadaan. Terjadi hanya 1 mikron detik, sepersejuta detik, dan alam semesta tercipta sudah seluas Bima Sakti. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana perasaan saudara mengenai alam makro, alam semesta? Ilmuwan mengatakan bahwa di galaksi kita Bima Sakti terdapat 100 miliar bintang seperti matahari kita, dan banyak bintang-bintang tersebut yang jauh lebih besar dari matahari kita, bahkan mampu menampung jutaan matahari kita di dalam satu bintang. Di alam semesta ini minimal berkisar 50 miliar, bahkan mungkin sampai 170 miliar galaksi. Kita tidak bisa membayangkan banyaknya bintang secara keseluruhan. Ternyata saudara-saudaraku, semua bintang yang diciptakan Allah itu memiliki nama. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 26 yang berbunyi demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dan di dalam pujian Daud untuk Tuhan di Mazmur 147 ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Saudara-saudaraku, percayakah Anda bahwa semua bintang yang berjumlah miliar triliun itu memiliki nama? Bila sebelumnya Anda tidak percaya dengan pelajaran kita ini, saya harap Anda menjadi percaya. Tidak mengapa, sesekali kita seperti Thomas, harus melihat dulu baru percaya. Mata kita sudah diwakili oleh para ilmuwan. Mereka sudah melihat dan mereka sudah menghitung. Semua yang ada di alam semesta ada yang mengawali. Semua ada yang mengatur dengan hukum yang sangat teliti. Semua begitu harmonis. Sebagaimana firman Tuhan kepada Thomas, jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa kami sedemikian terpesona melihat alam semesta yang Kau ciptakan. Semua bintang-bintang Engkau yang memberi nama. Ini menambah kekuatan di dalam diri kami semua. Betapa benda yang mati juga Engkau pelihara. Terlebih kami ini ya Tuhan. Tuhan, di dalam kelebihan kami sebagai ciptaan-Mu,
pakailah Tuhan tiap-tiap pribadi yang mendengar kanal kami ini ya Tuhan, sebagai pemberita-pemberita kebesaran-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.